Ingat, Ade Armando ini masih tersangka. Iya. Ya, karena pada tahun 2017 ya, saat dia di SP3 kan oleh Polda, saya dengan Ustadz Nopel Bak Mukmin melakukan peradilan dan ternyata kita menang di peradilan Jakarta Selatan. Artinya SP3 yang dikeluarkan oleh Polda itu tidak berlaku. Artinya Ade Armando ini sudah jadi tersangka, tapi sampai detik ini tidak pernah ditahan. Tidak tertutup kemungkinan. Karena kita tahu Ade Armando ini adalah fungsionaris di DPP partai tersebut. Termasuk Grace Natali juga fungsional di partai tersebut. Kecuali Abu Janda lah ya. Ya, ketika kemarin Pak JK itu sedikit menyinggung masalah ijazah palsu, ya mungkin ya ada kemungkinan ya terduga ya untuk satu bagaimana biar ijazah palsu ini terus berjalan nggak kelar-kelar, kan bisa jadi. Dalam ceramahnya Pak JK di Masjid UGM tanggal 5 Maret itu Pak JK menjelaskan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa yang bisa membuat perpecahan bangsa, terutama peristiwa di Ambon Poso. Ya, tapi dalam video itu ya sudah dipotong sana sini dan lain sebagainya, lalu dikomentari oleh mereka bertiga ini dengan komentar-komentar yang tendensius yang bisa menjadikan perpecahan pada anak bangsa. Nah, ini yang kita laporkan ya. Kita tahulah karakter Ade Armando, kita tahu karakternya Abu Janda dan termasuk juga Grace Natali. Ya, ini kita tidak menyangka mereka ini sebetulnya punya niat yang begitu jahat agar selalu terjadi kegaduhan di bangsa kita. Ya, kita ingatkan ini problemnya adalah masalah sara, masalah agama. Yang kalau sudah dimantik akan terjadi satu peristiwa yang mungkin bisa terjadi perpecahan pada bangsa ini. Ya, kita cukup berbangga punya Pak JK yang dituduh ingin memecah belah lewat sara. Padahal Pak JK adalah tokoh bangsa yang mempersatukan, yang mendamaikan antara Poso, Ambon Poso, ya peristiwa ataupun perjanjian Malino I, Malino II, bahkan juga di Aceh, ya perjanjian Helsinki beliau juga. Artinya Pak Yusuf Kalla ini seorang negarawan, orang besar yang tidak mungkin dia punya niat untuk bagaimana negara ini pecah, nggak mungkin. Dan ini dipramingkan oleh mereka bertiga seolah-olah Yusuf Kalla ini akan memecah belah persatuan dan kesatuan lewat sara. Nah, ini yang kita gabungan ormas ini melaporkan. Ya, mereka bertiga ke Mabes Polri hari ini ya ada di situ Muhammadiyah, ada Kahmi, ada Perti, ada Al-Wasliyah, ada pejabat. Ya mungkin ARM juga masuk yang saya lihat concern untuk masalah bangsa dan negara ini. Ya, saya katakan bahwa di depan kawan-kawan kita tidak melihat itu siapa, karena Abu Janda, Ade Armando ini termasuk menjadi musuh umat yang selalu bikin gaduh pada bangsa dan negara. Ya, Ade Armando kita lihat udah pernah ditelanjangin oleh mahasiswa sampai sebegitunya masih nggak kapok ya. Padahal itu eskalasi pilpres. Nah, sekarang dicoba-coba lagi nih eskalasinya masalah ras, sara, agama. Ini bisa lebih parah. Itu ya mungkin kalau ada orang belakang dan lain sebagainya nanti akan kita lihat siapa mereka ya, dari ya kelihatan lah dari mana background mereka kan begitu, dari partai apa mereka kan lama-lama juga kelihatan biar masyarakat yang menilai. Tapi kita lihat kelakuan Ade Armando ini sangat-sangat sudah meresahkan, bikin gaduh. Ingat, Ade Armando ini masih tersangka ya, karena pada tahun 2017 ya, saat dia di SP3 kan oleh Polda, saya dengan Ustadz Nopel Bak Mukmin melakukan peradilan dan ternyata kita menang di peradilan Jakarta Selatan. Artinya SP3 yang dikeluarkan oleh Polda itu tidak berlaku.
Artinya Adi Armando ini sudah jadi tersangka, tapi sampai detik ini tidak pernah ditahan. Ini kuat bener nih orang nih, udah ditelanjangin oleh mahasiswa, masih juga nggak ada kapok-kapoknya. Ya. Ya, yang kedua kita tahu Abu Janda ini siapa? Ini menjadi musuh umat Islam, walaupun dia Islam tapi jadi musuh umat Islam. Dia jelas-jelas antek Israel, antek Zionis, dia bela Israel, dia bela Yahudi Zionis. Gitu. Saya katakan Abu Janda tidak pantas hidup di bangsa negara Indonesia karena dia mendukung daripada penjajahan Israel. Jelas itu bunyi Undang-Undang Dasar 45 ya alinea pertama bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tapi seorang Abu Janda ini malah dia membela Yahudi Israel. Malah dia membangga-banggakan yang notabene adalah penjajah dan dia tidak pantas hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka seharusnya rakyat Indonesia marah. Terutama umat Islam marah terhadap dia. Ini kelakuannya udah luar biasa nih Abu Janda, Adi Armando, ditambah lagi dengan Grace Natali. Ini luar biasa. Ya, mereka mendukung yang notabene adalah penjajah dan itu bertentangan dengan konstitusi kita, dengan undang-undang dasar kita, dengan politik luar negeri bebas aktif kita, maka Abu Janda tidak berhak untuk hidup di bangsa dan negara Indonesia. Itu. Jadi begitu Mbak Meno. Jadi kita datang kemari ada perwakilan dari 40 elemen ormas, ya terutama ormas Islam, ya ditambah lagi dengan aliansi rakyat menggugat juga ikut. Ya nanti di laporan kedua nanti ada lagi akan kita laporkan siapa ada deh ya nanti akan kita nggak jauh dari orangnya itu juga gitu. Berarti memang di Indonesia ini banyak banget itu ya banyak banget pengkhianat ya. Tapi pertanyaannya gini ya, ini mungkin boleh ya nanya ya, jadi gini kan apa yang dicuitkan itu kemudian terbantahkan ya karena banyaknya dari agama-agama lain pun yang mereka itu berbicara bahwa tidak ada satupun dari ceramah dari JK itu yang menjurus ke kebenaran ya. Jadi artinya memang hanya 3 orang inilah yang diduga membuat suatu kericuhan. Nah, pertanyaannya adalah siapakah 3 orang ini di belakangnya? Kalau tadi kan bilang itu. Dan apa maksud dari mereka berbicara berbuat seperti itu? Kayak seperti kita ketahui ya, kan JK ini sebelumnya itu ada masalah ya mengenai dengan Jokowi atas presiden ke-7, oke? Dan kemudian sebetulnya ada satu kalimat dari JK yang bilang kalau memang punya yang asli ya tunjukkan aja. Kalau menurut kami yang normal otaknya tidak ada masalah dengan kalimat itu, kecuali kalau untuk yang memang tidak punya. Jadi artinya apakah dengan mencuatnya kasus ini merupakan untuk mengalihkan atau memang ingin membuat suatu keriuhan, kegaduhan yang tidak perlu? Ya bisa diduga seperti itu. Ya. Diduga artinya tidak tertutup kemungkinan. Karena kita tahu Adi Armando ini adalah fungsionaris di DPP partai tersebut. Termasuk Grace Natali juga fungsional di partai tersebut. Kecuali Abu Janda lah ya. Ya ketika kemarin Pak JK itu sedikit menyinggung masalah ijazah palsu, ya mungkin ya ada kemungkinan ya terduga ya untuk satu bagaimana biar ijazah palsu ini terus berjalan nggak kelar-kelar kan bisa jadi ini kemungkinan bisa terjadi ya. Yang kedua pengalihan isu agar dia tidak terlalu difokuskan jadi difokuskan ke 3 orang ini kan bisa jadi. Nah, ini adalah asumsi dugaan-dugaan. Ya biarlah masyarakat yang menilai itu, ya kita tidak bisa menjudge. Mudah-mudahan sekali lagi ya kita hanya berharap masih ada keadilan. Andaikan sudah tidak ada keadilan di bangsa dan negara ini, ya lebih baik apa ya? Lebih baik apa tuh kalau udah tidak ada keadilan di bangsa dan negara ini? Jadi rakyat turun, Pak Ketum. Jadi gampangnya gini ya.
kan semua ini kita kasihkan kepada polisi ya. Ya, karena semua aduan kita kan adanya di Polisi. ya, di institusi polisi lah sebagai institusi. Jadi artinya berjalan atau tidaknya kasus ini tergantung dari polisi. Ya. Nah, sedangkan kita tahu nih ijazah palsu sampai sekarang masih ada itu juga karena polisi. Nah, sekarang harapan kita gimana sih terhadap institusi polisi yang katanya sih hari ini sudah jauh lebih berubah, maksudnya keadaan yang lebih baik. Tapi menurut kami itu sama aja sih gitu. Masih Ya, gimana? kita berharap sih boleh bahwa polisi kedepannya lebih baik lagi, berharap ya lebih mengedepankan lagi ini etika moral. Ya, etika moral kepada polisi ini, Anda diberi amanah, diberi jabatan, dan jalankanlah amanah ini sesuai dengan tugas fungsi Anda, bahwa Anda ini menjadi pelayan masyarakat, pengayom masyarakat, yang seharusnya bisa melayani masyarakat, mengayomi, bukan malah jadi pengayom dan pelayan penguasa atau yang punya uang saja. Ya, setidaknya masih ada harapan ke depan, karena bagaimanapun juga polisi punya hati. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang memutarbalikan hati. Mudah-mudahan ya di akhir jabatan Pak Listio dia sadar, ya kan? Di akhir jabatan Pak Listio ini dia sadar bahwa selama ini dia sudah salah, mengabdi kepada penguasa, mengabdi kepada oligarki, mengabdi kepada para pengusaha saja. Ya, mudah-mudahan Allah beri kesadaran. Kalau enggak ya sudah, lebih baik kalau cabut aja nyawanya. Jadi tidak beban. Ya, artinya harapan kita masih ada. Ya, dan juga kepada jenderal yang saat ini jadi presiden, kan kita berharap dia bisa memperbaiki keadaan bangsa ini, gitu. Berharap benar kita seorang jenderal yang dulu dijuluki macan Asia jangan sampai jadi kucing Asia, gitu kan. Ya kita sangat masih berharap lah. Ya walaupun kemarin reshuffle, ya walaupun baru satu menteri di reshuffle, bahasanya begitu. Baru siapa namanya? Bang Jumhur saja. Ya mudah-mudahan nanti yang masih berbau Solo di reshuffle. Ya lebih mendengarkan rakyat, ya Pak. Karena bagaimanapun juga Bapak ini kan katanya sayang sama rakyat. Kalau sayang sama rakyat, dengerin omongan rakyat, dengerin suara rakyat. Ya jangan sampai rakyat di zolimi, jangan sampai rakyat ini dikriminalisasi. Kita masih berharap ya pada bangsa pemerintah saat ini lebih baik, depannya lebih baik, ya polisinya bisa berubah lebih baik. Ya bagaimanapun juga masih ada harapan di situ. Karena bagaimanapun juga kita masih cinta kepada negara kita. Itu. Ada lagi? Udah itu aja, mungkin itu aja harapan terhadap institusi polisi ya. Saya juga berharap semoga, karena apapun itu negara ini tergantung dari para aparatnya yang kita berikan amanah. Ingat, negara ini punya kita, punya rakyat, dan rakyat itu memberikan amanah kepada yang sekarang ini berkuasa. Tapi rakyat juga yang bisa mengambil semuanya itu. Ya. Jadi mungkin sekian aja ya. Kita baik. nanti proses selanjutnya. Kita tunggu saja kawan-kawan dari dalam sudah diterima 3 orang dengan pendamping. Ya walaupun kita semua tadi masuk ke dalam, tapi karena tempatnya tidak mencukupi, jadi tidak semua bisa diterima. Ya kita maklumi, maka saya keluar untuk bisa kita kumpul podcast, memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa adanya kita adalah sebagai kontrol sosial agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.